logam kalor jenisnya kalau logam seharusnya juga kalor jenisnya memerlukan, ya aku nggak ada lah Pak. Udah itu aja? Iya. Oke, ntar saya kasih nilai ya. Oke, ada jawaban lain? Ada yang mau jawab lagi yang lain? Pak, saya jawabnya D, Pak. D, Jeffrey ya? Ya, Pak. Kenapa D, Jeffrey? Karena yang air dalam wadah logam itu dia menyerap kalor dari kalor yang es asinnya melepaskan. Jadi es asinnya mencair, lalu air yang dalam wadah logam itu mendingin lalu membeku, Pak. Kenapa nggak pilih E? Karena kalor lebur dari es asinnya rendah, jadi nggak sampai 0 derajat dia udah mencair. Oke, jawaban si Jeffrey D ya. Oke. Ada lagi jawaban? Ada lagi pendapat lain? Pak, saya jawabnya D, tapi pendapatnya hampir mirip, Pak. Oh, yang beda, yang beda. Oke, nggak ada lagi ya. Coba tadi Jaya jawabannya apa? Saya juga D, Pak. D. Karena Kalau misalnya walaupun wadahnya itu berpindah, tetapi pada 0 derajat Celcius itu airnya akan tetap membeku dan es asinnya itu mencair karena pas dia dipindahkan itu dia akan menyerap, Pak. Jadi dia tetap akan mencair. ada alasan lain nggak selain itu? Teman yang lain? Iya betul, jawabannya D. Cuman alasannya belum ada yang tepat. Jawabannya D betul, tapi alasannya belum ada yang tepat. Oke, nah nanti ini saya kasih tahu kenapa ini nanti kita sebagai pengantar untuk masuk materi asas black ya, untuk masuk materi asas black gitu kan. Kemarin udah catat asas black kan? Sudah Pak. Udah kan? Nah ini jawabannya D. Kenapa? Nah saya pengen tahu ada yang udah paham nggak? Oh ternyata belum ada. Oke, nanti saya jelasin gitu kan. Oke, saya mau satu lagi lah, biar kita lanjut asas black. Satu lagi. Saya mau tanya satu lagi ya soal nih. Kenapa kalau kita di puncak misalkan, kita di puncak ya. Kita kan kalau nggak pakai jaket kan kita kedinginan ya. Nah, kenapa kita kalau pakai jaket di puncak badan kita terasa hangat? Jawabannya apa? Pakai konsep kalor ya, bukan pakai alasan yang bukan konsep ya. Coba kenapa kalau kita pakai jaket di puncak, di gunung, itu badan kita terasa hangat. Kenapa? Saya bisa jawab. Plus point loh guys. Boleh coba. Ya silakan. Nah, siapa? Saya mau jawab. Boleh coba nggak Pak? Join Pak. Siapa? Join Pak. Oke, silakan join. Jadi pas kayak kita di puncak, kita pas pakai jaket, panas tubuhnya tidak dapat diserap oleh udara yang dingin di luar kayak gitu, karena dihalang oleh jaketnya. Jadi sehingga badan akan terasa lebih hangat daripada tidak memakai jaket pada saat di puncak. Coba diulang. Jadi pada saat di puncak, udara yang dingin itu dapat menyerap kalor dari badan sehingga badan akan terasa lebih dingin. Jika kalau memakai jaket gitu dia menghambat
pergerakan kalornya Aliran dari kalor. tubuh ke itu. Ya, Sehingga kalor dari tubuh nggak bisa diserap oleh udara dingin. ya Pak. Sehingga badan masih terasa panas. Ya. Oke, bagus. Ya, itu jawabannya ya. Betul jawabannya. Jadi kenapa kita di puncak terasa dingin? Kenapa? Karena udara dingin di puncak itu ngambil panas dari badan kita. Ingat ya, kalau badan kita kedinginan, itu artinya badan kita itu kehilangan panas. Kalau badan kita kedinginan, berarti badan kita kehilangan panas. Jadi di puncak, kalau kita itu di puncak, nanti udara dingin itu kan dia akan mengambil panas dari badan kita. Artinya apa? Akan terjadi aliran kalor gitu loh. Jadi kalau dua zat itu bersentuhan, itu akan mencapai timbangan termal atau keseimbangan suhu. Jadi nanti udara dingin itu akan menyerap kalor dari tubuh kita. Karena tubuh kita kehilangan panas, nanti tubuh kita akan terasa dingin. Sama kayak spiritus tadi gitu loh. Makanya itulah kita pakai jaket. Apa fungsi jaket? Jaket itu berfungsi apa? Untuk menghambat aliran panas dari badan kita ke lingkungan sekitar itu. Gitu. Bisa ya? Itu jawabannya. Berarti jawabannya oke. Tadi yang jawab itu adalah Joen, Jaya, Jason, apa tadi Jeffrey ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut Asus Black. Nah, tolong soal-soal seperti ini kamu pahami ya, karena nanti saya punya soal nanti ada seperti ini gitu. Jadi kamu harus paham konsepnya ya. Jadi kenapa dingin gitu loh? Kenapa dingin? Karena ingat aja kalau dia kedinginan berarti dia kehilangan panas. Nah, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut asas Black. Lihat. Asas Black itu adalah hukumnya. Hukum apa? Nah, jadi ketika ini asas Black ini itu terjadi ketika dua zat dicampur ya. Dua zat dicampur. Jadi kalau dua zat dicampur itu nanti akan terjadi peristiwa asas Black. Apa asas Black itu? Nanti kalau dua zat dicampur nanti akan ada zat yang melepas. Yang lepas Q dan ada yang zat yang terima Q. Nah, menurut asas Black nanti kalor yang dilepas si zat A itu akan sama dengan kalor yang diterima si zat B. Makanya asas Black itu hukum yang paling familiar itu adalah Q lepas sama dengan Q terima. Artinya apa? Bahwa ketika dua zat bercampur nanti akan terjadi aliran panas, akan terjadi pertukaran panas. Ada yang melepas panas, ada yang menerima panas. Nah, jadi nanti serah terima panas itu adalah sama besar. Jadi kalau misalkan nanti yang lepas itu misalkan 500, berarti yang menerima juga harus 500 gitu. Contoh misalkan ya, kita misalkan ya di rumah, misalkan kalau air terlalu panas kita campur air dingin kan. Supaya apa? Itu adalah contoh asas Black. Artinya apa? Kita pengen dapat suhu yang lebih rendah. Nah, kan? Berarti nanti di sini kita campurkan nanti ada aliran panas. Nah, ada yang melepas kalor, ada yang menerima kalor. Ingat, zat yang melepas kalor itu adalah zat yang suhunya lebih besar. Ya. Zat yang menerima kalor itu adalah suhunya yang lebih kecil. Nanti misalkan ya contoh, air panas dicampurkan dengan es batu. Berarti yang melepas panas, berarti lepasnya siapa? Berarti air panas. Kenapa? Air panas lebih tinggi suhunya. Yang terima siapa? Es batu. Kenapa? Karena es batu lebih rendah suhunya. Nah, berarti nanti di topik asas Black ini soal yang paling banyak muncul di kalor ya. Ini asas Black ini. Kamu harus paham bahwa yang melepas suhu lebih tinggi, yang menerima suhu lebih rendah. Saya contoh soal ya, contoh.
Coba buka textbooknya ya. Kita kerjain soal aja. Tolong buka textbook. Oke, silahkan. Yang mau ke toilet silahkan. Nah, tolong kita buka textbook halaman halaman 258 ya. Halaman 258 teks. Textbook halaman 258 nomor 13 ya. Nah, perhatikan contohnya. Ya soalnya ya, saya bahas ya. Air bersuhu 200 gram dan bersuhu 30 Celcius dicampur dengan air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90 Celcius. Suhu air campuran pada saat kesetimbangan adalah, nah berarti nanti di sini logikanya suhu campuran itu pasti di antara 30 dan 90 ya. Pasti di antara 30 dan 90. Ini dia. Nah, coba di sini siapa yang mau lepas suhu lebih tinggi ya? Berarti langsung asis back. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas siapa? Suhu lebih tinggi. Berarti air yang 200. Berarti ingat, MC delta T sama dengan MC delta T. Ya. Nah, kita buat grafik suhu ya. Grafik suhu. Ingat, ini suhu lebih tinggi. Ini suhu campuran. Ini suhu rendah. Berarti di situ suhu tingginya 90. Suhu rendahnya itu 230, ditanya TC ya. Nah, berarti kita masukin. Berapa? Berarti yang melepas siapa? Ini air. Ini juga air ya. Nah, berapa massa air yang melepas? 100 ya. 100. C air 1 ya. 1. Delta T-nya berapa? Nanti dulu. Yang menerima siapa? Yang 200 gram. C air kan 1. Delta T-nya nanti. Nah, lihat. Perhatikan. Apa fungsi grafik ini? Grafik suhunya. Nah, lihat. Nanti yang ini, yang T90 kurang TC, itu untuk yang lepas. 90 kurang TC ya. Nanti caranya gini. Berarti nanti di sini 90 kurang TC. Yang ini itu lepas. Lalu TC kurang 30 itu yang terima. Kalau kita kerjakan coret, 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 coret 2 ya. Berarti 90 kurang TC adalah 2T kurang 60. 3T sama dengan 150. TC sama dengan 50 derajat Celcius. Jawabannya cantik. Silahkan dicatat, nggak ngerti tanya. Ya silakan Pak Yen.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada silakan tolong kamu kerjakan nomor 16. Ya. Sebelum kita bahas, tolong kerjakan dulu yang bisa silahkan kasih tahu jawabannya, lalu nanti kita bahas. Coba kerjakan dulu. Ada yang dapat, guys? Ada yang dapat? Silakan. Yang dapat silakan di PC. Siapa yang dapat?
Oke, baru Jaya, Jaya yang kirim, Manjaya masih Jaya. Yang lain ada? Gentio, Jaya, dan Tio. Yang lain? Oke, kita bahas saja. Oke, kita bahas ya. Nah, ini ada beberapa yang kirim nih. Jawabannya itu adalah 3,3. Nah, perhatikan ya. Nah, coba kita bahas ya soalnya. Sebanyak 40 gram kubus es pada 0 Celcius ditambahkan ke 200 gram air pada suhu 20 Celcius. Suhu akhir kesetimbangan, oke. Nah, berarti ditanya suhu campuran ya. Berarti langsung Q lepas sama dengan Q terima. Ya. Yang melepas siapa? Yang melepas siapa, Ger? Mana Geri? Air. Air. Berarti ini massa air, C air, delta T ya. Yang menerima siapa, Ger? Yang es, Pak. Kubus es. Nah, apa rumusnya? MS kali lebur S tambah MS C air delta T. Saya yang bisa jawab silakan jawab ya. Pas sama dengan Q terima. Yang Q lepas M air C air delta T, yang menerima MS kali L tambah MS C air delta T. Saya mau tanya, kenapa di sini ada MS kali L? Pak, saya boleh jawab, Pak. Ya, Javier, Pak. siapa mau jawab Javier? Silakan Javier. Ya, karena untuk suatu benda untuk berubah wujud masih diperlukan kalor, yakni untuk dari es menjadi air memerlukan yang namanya MS ini dikali dengan L untuk dapat kalor dari yang perlu berubah wujud. Berarti S-nya harus berubah wujud ya? Iya, Pak. Oke, ya betul. Jadi kenapa ini pakai M kali S? Kenapa? Karena S itu harus melebur dulu, baru bisa bercampur dengan air. Ini misalkan ini air ya. Ini misalkan S. Kau masukin S, ini air sama S itu nggak langsung campur. Belum terjadi apa? Air sama S itu belum terjadi pertukaran suhu. Kenapa? Karena S ini lebur dulu loh. S-nya cair dulu dong, baru udah cair barulah next pertukaran suhu. Makanya kalau dia S harus perlu dulu M S kali L gitu kan. Nah, itu yang pertama, Javier betul. Yang kedua, saya mau tanya, kenapa ini kan yang melepas tuh S? Yang melepas S. Yang lepas itu kan air, ya kan? Air pula. Yang terima itu kan S, ya kan? Nah, tapi kenapa ini C air? Saya Ya kan? Mahaputra, karena
sudah menjadi air, Pak. Karena sudah meleleh menjadi air, jadi pakai yang C air. Iya, bagus. Karena sudah jadi air, makanya pakai C air. Iya, betul. Maaf Putra, betul ya. Oke, kita kerjakan. Ini udah pintar-pintar kok. Kita kerjain ya. Berarti masukin massa air berapa? Nah, lihat. C itu kan lihat. Massa itu tergantung C ya. Jadi kalau C itu adalah joule per kg Celsius, berarti massanya harus kg ya. Jadi kalau nanti ini misalkan ya diketahui C-nya kg, berarti harus kg gitu. Berarti kamu harus ubah. Karena di soal ini jadi diketahui C-nya 4.200, berarti kg, berarti kamu harus ke kg ya semua ya. Berarti kita ubah semua massa ke kg. Pada massa kg-nya airnya 0,2 ya kan, 0,2. C airnya 4.200, delta T-nya nanti dulu, massa S-nya 0,04 kali 336 ribu, MS-nya 0,004 kali C airnya 4.200 kali nanti dulu. Nah, saya mau tanya nih. Mana Bonario? Ya, Pak. Nah, coba Bonario, delta T-nya isi apa? Delta T dilepas isi apa? Yang terima isi apa? Loh, belum paham ya? Coba Renjiro, mana Renjiro? Ya, Pak. Nah, Renjiro, delta T-nya isi apa ini? 20 kurang T. 20 kurang T, lalu? Yang sebelah kanan T kurang 0. Iya, bagus. T kurang 0 ya. Iya, betul ya. Renjiro betul. Nah, kenapa? Kita buat grafiknya dulu ya. Paling tinggi berapa? 20. Campurannya kan ditanya. Nah, yang rendah ini pasti 0 ya. Suhu rendah itu pasti 0. Kalau dia es dicampur, kalau kamu campur es, ini pasti 0 punya. Ya, itu udah pasti. Ini dihafal, diingat, tolong ya diingat ya. Oke, kita lanjut, kita kerjakan. Nanti ini semua bagi 100 ya. Bagi 100, bagi 100, bagi 100 ya. Berarti ini jadi berapa ini? Bagi 0,2 berapa? 1 bagi 0,2, 0,2 bagi 0,2, 0,2 ya. Berarti jadi berapa ini? 42 kali 20 berapa? 840 ya. Kurang 42T sama dengan 0,2 kali 3360 672 tambah 42 kali 0,2 8,4 T. Berarti di sini 840 kurang 672 8,4 T tambah 42 T. 50,4 T ya. 840 kurang 672 168. Berarti T sama dengan 168 bagi 50,4. 3,3 Celcius. Itu jawabannya ya. Silahkan dicatat, yang nggak ngerti silahkan ditanya.
Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Maka Pak. Oke, karena belum ada berarti udah paham ya. Nah, berarti untuk hari ini sampai di sini kan udah mau time ya. Berarti kita akhiri dulu. Nah, ini ada PR ya. Saya kirim di grup ya. Tolong kerjakan 3 PR itu ya. Tolong kerjakan PR-nya 3 soal. Nanti besok kita bahas. Besok tolong harus sudah selesai ya. Oke, Pak. Ya, sabar saya kirim ya. 3 soal aja. Nah, itu 3 soal ya. Tolong dikerjakan di notebook ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya tutup dulu ya. Selamat pagi. Selamat siang. Siang, Pak. Yang, Pak.